Selamat siang, rekan-rekan komunitas Investa khususnya yang mengikuti pelatihan live trading ya, secara online. Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam rangka edukasi kepada masyarakat, khususnya para investor lokal ya, yang kita memang dibutuhkan satu edukasi yang lebih maju, sehingga apa yang dimaksud dengan investasi dan bagaimana trik-triknya itu bisa kita lakukan dengan baiklah. Nah, kali ini saya akan mencoba ya memberikan satu pemahaman pada rekan-rekan mengenai trik trading ya, trik trading harian dengan cara melihat kondisi order ya, atau rekan-rekan lebih familiar dengan bid offer gitu ya. Jadi memang semula saya namakan pelatihan bandarmologi, tetapi nampaknya kurang tepat karena ini tidak sekedar bandarmologi, tetapi lebih luas dari itu ya. Kita mempelajari fokus daripada bid and offer. Jadi ketika pasar sedang terjadi, ini kita melihat ya, melihat tawaran beli dan tawaran jual. Orang awam itu tidak terbayangkan ya, misalnya kita hanya tanya harga beli berapa, harga jual berapa. Nah, kalau hanya disebutkan harganya saja, itu menurut saya kurang sempurna ya. Kita harus melihat bid and offer. Ya memang satu konsekuensinya kita harus melihat monitor. Ya, disinilah makanya pelatihan ini lebih tepat digunakan untuk trading lebih cepat, ya, trading jangka pendek. Jadi teman-teman yang ingin trading jangka pendek ya silakan ya ikut di dalam pemahaman ini. Nah, kita bedakan ya antara technical analysis dengan ini. Ada perbedaan, yaitu technical analysis itu sesuatu yang sudah terjadi ya, terjadi harga, volume. Nah, itu dibikin chart sehingga disitulah kita akan memprediksi harga itu kemungkinan akan naik atau turun berdasarkan chart yang ada. Itu tidak salah, bagus ya. Tetapi sesuatu yang sudah terjadi, berapapun menit yang lalu itu sudah terjadi. Nah, kalau kalau pelatihan ini saya mencoba mengkhususkan dari apa yang sedang terjadi dan belum terjadi, yaitu dengan cara melihat bid and offer. Kita sering lihat ya beberapa kejadian. Misalnya secara normal, kalau ada tawaran beli atau bid itu lebih besar daripada tawaran jual atau offer, itu kemungkinan harga akan naik. Itu dalam kondisi normal ya. Misalnya satu harga tawaran belinya ada 2000 lot, sedangkan yang tawaran jual cuma 300 lot. Orang berpikir pasti harga ini akan naik. Itu tidak salah ya, dalam kondisi wajar ya. Tetapi siapapun atau itu yang dinamakan bandar, saya tidak tahu, itu akan melakukan trik-trik yang bagaimana saya menciptakan suatu kondisi yang berbalik ya. Jadi saya secara psikologis akan mempengaruhi, bukan ya dengan cara saya memasang bid lebih besar ya. Padahal apa yang akan terjadi adalah saya misalnya mau menjual ya. Karena dengan bid yang besar itu kemungkinan orang lain itu akan melakukan pembelian dengan di atas harga yang saya pasang bid tadi ya, sehingga itu boleh dikatakan lah apa yang namakan jebakan Batman ya. Itu antaranya seperti itu. Demikian pula sebaliknya, kita mau beli, saya pasang offer yang banyak. Nah, ini kalau terjadi bandarmologi atau bandar sedang melakukan trik-trik ya, dengan segala upayanya tentu saja ya, itu adalah menjebak retail.
Nah, kita bisa melihat bid offer itu sebagai satu analisis. Yang kedua, kita juga melihat lebih dalam lagi, yaitu book order. Jadi misalnya ada bid sebesar katakanlah 50.000 lot, ya. Terus bid kedua ada 60.000 lot. Nah, kita bisa melihat itu kemungkinannya adalah dari book order, di mana apakah di dalam book order itu ada pasangan-pasangan atau order-order palsu. Maksud saya itu hanya dibuat ya untuk mengganjal saja. Nanti suatu saat bisa di withdraw. Toh di sistem kita perdagangan itu baik itu amen ya mengganti jumlah maupun harga maupun withdraw yaitu mencabut dari order yang ada itu sudah biasa dan itu boleh. Ya, sehingga itulah menjadi suatu saya gunakan sebagai suatu trik gitu misalnya untuk melakukan order-order semu tadi. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi dengan cara nanti kita live ya, itu kita akan bisa melihat. Kedua adalah kita mempelajari juga mengenai transaksi yang sudah terjadi. Jadi kalau tadi masih bid offer belum terjadi, ini terjadi. Terjadinya itu kita lihat kalau di technical analysis kan cuma jumlahnya. Tetapi di sini kita pelajari juga mengenai bagaimana transaksi terjadi. 10.000 bisa sekali klik kalau normal, tetapi kalau itu memang trik-trik palsu ya, atau mungkin hanya untuk mempengaruhi retail atau mempengaruhi trader yang lain, 10.000 itu kita bisa bikin beberapa kali transaksi atau frekuensi. Ya, jangankan 10.000, saya bikin 1.000 itu 1.000 kali frekuensi itu bisa. Ya, sehingga sering muncul di layar. Ya, 111, 222 misalnya. Itu juga satu trik yang bisa saya lakukan. Misalnya saya sebagai trik untuk apa yang dinamakan bandar tadi. Sehingga dengan cara transaksi seperti itu akan mempengaruhi secara psikologis oleh investor atau trader-trader lain. Nah, itu kita juga pelajari ya di dalam pelatihan level trading nanti. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melihat broker-broker asing. Kita tidak boleh tabu ya bahwa investor asing itu menjadi suatu kadang-kadang menjadi satu acuan ya buat investor yang lain. Kalau asing beli, ikut beli, jual, ikut jual. Ya, itu tidak terlalu salah ya karena asing itu punya riset yang cukup bagus. Ya, tetapi ingat bahwa asing itu hanya main di saham-saham yang blue chip atau paling tidak LQ45. Ya, jadi itu bisa beneran, artinya bukan bandar-bandaran, tetapi asing melakukan trik yang benar. Nah, disinilah jadi kajian ini tidak hanya belajar mengenai trik bandarmologi yang semu, tetapi bisa sungguhan juga. Jadi kalau asing biasanya, menurut pengalaman saya itu bisa trik 3 broker asing. Apakah itu RE, KZ misalnya atau ML, Merrill, ya itu melakukan misalnya sedang melakukan pembelian satu saham, misalnya Semen Gresik, ya SMGR, Semen Indonesia. Dia melakukan pembelian yang agresif ketika broker tersebut. Di sisi lain jualnya itu tidak banyak atau bahkan itu lokal-lokal. Nah, di situ paling tidak bisa kita lakukan kajian bahwa oh ya asing itu akan melakukan pembelian dan biasanya asing itu kalau sudah melakukan pembelian sampai sesi 1 mereka akan terus trik sampai paling tidak penutupan nanti harganya tidak boleh di bawah yang dia beli. Demikian pula kalau dia sedang melakukan penjualan, dia akan berusaha maksimal untuk akhir sesi nanti harga harus di bawah ketika dia jual. Mari nanti kita buktikan ya angka-angka contoh-contoh semacam itu. Ada lagi saham yang kalau pagi ya itu ditarik ke atas, sore diturunkan.
atau sebaliknya, ya. Ada beberapa saham yang sudah saya monitor selama sebulan atau lebih, 2 bulan terakhir. Itu saham-saham yang selalu kalau sore itu ditutup di atas. Dan itu saya manfaatkan, walaupun tipis ya, kita hanya bisa dapat 1 atau 2 poin saja. Tetapi maksud saya sebagai trader itu kita harus jeli melihat suatu karakter masing-masing saham. Makanya saya menganjurkan jangan terlalu beli saham dengan jenis yang terlalu banyak. Kita akan tidak fokus ya, tidak fokus. Kita hanya melihat mungkin untuk pemula bisa 5-6 saham lah. Itu sudah bagus, sudah cukup ya. Dan itu disesuaikan dengan kemampuan kita di dalam menganalisis. Ingat ya, sekali lagi bahwa pelatihan ini lebih pas buat trader-trader yang main harian. Bisa TikTok lah, beli pagi jual sore, atau beli sore jual besok paginya. Ya, itu bisa kaji lewat pelatihan ini. Dan kami akan menyempurnakan terus-menerus ya, bahwa di pasar ini tidak ada yang pasti. Ya, kita hanya pendekatan-pendekatan saja. Jadi jangan nanti mengklaim apa yang saya lakukan ini kok tidak benar ya. Tetapi ini ibarat pelatih bola ya. Saya sendiri hanya ingin memberikan pengalaman-pengalaman saya, bagaimana misalnya menendang bola yang baik ya, dan sebagainya. Dan ini adalah trik-trik dari pengalaman panjang saya selama di pasar modal. Tetapi saya pun tidak bisa mengatakan pasti benar ya. Semuanya ada disclaimer, dan semuanya nanti intuisi-intuisi Anda sendiri yang akan melakukan di lapangan bagaimana kajian-kajian yang saya lakukan ini. Ya, bahkan beberapa kali nanti saya akan mencoba memperkenalkan jurus-jurus ya, jurus-jurus yang sebagaimana sering saya sampaikan secara intermezzo ya, ada menggulung badai, ada memanah bulan dan bagian ini adalah satu bagian daripada trik untuk bagaimana kita melakukan trading dengan baik, dan tentu saja kita berharap akan mendapatkan hasil yang maksimal dan dengan resiko yang seminimal mungkin. Kira-kira seperti itu nanti pelatihan ini para peserta pelatihan, dan insya Allah ya di dalam pelatihan yang akan datang kita sudah akan menggunakan sistem webinar ya, jadi kita bisa saling tatap muka seperti ini. Kalau ini hanya rekaman, tetapi nanti secara live ya, Anda bisa melihat saya bisa melihat Anda, dan Anda bisa interaktif tanya jawab melalui peralatan yang ada. Hanya saja mungkin yang perlu Anda siapkan adalah jaringan internet di tempat Anda itu bagus, dan ada laptop, ada kamera ya, atau pakai handphone. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pelatihan yang akan datang, dan kita bisa interaktif pada waktu yang ketemu nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.